Mari kita mengenal lebih dekat penyakit BEF atau yang sering disebut sebagai demam 3 hari. Gejala klinis. Masa inkubasi penyakit BEF berlangsung antara 1 sampai 10 hari, tetapi sering terjadi antara 3 sampai 5 hari setelah terinfeksi. Gejala klinis yang ditimbulkan akibat infeksi Nongkrong ya, BEF di lapang antara lain. 1. Demam tinggi dan mendadak, dengan suhu bisa mencapai 40,5 sampai 42 derajat Celcius. 2. Nafsu makan berkurang atau sapi tidak mau makan sama sekali, lemas. 3. Kelumpuhan, lakrimasi. 4. Ada leleran di hidung, frekuensi nafas lebih cepat, pendek dan tersenggal-senggal atau yang kita kenal dengan istilah mongsrong. 5. Kekakuan otot terutama pada sendi-sendi sehingga sapi tidak dapat berdiri ambruk. 6. Pada sapi yang sedang laktasi, infeksi BEF dapat menyebabkan produksi susu berhenti total dan kembali berlaktasi setelah sembuh meskipun produksi susu tidak dapat kembali normal seperti sebelum terinfeksi. Lebih lanjut, penurunan produksi susu pada sapi betina bunting dapat menyebabkan abortus, sedangkan pada sapi jantan dapat menyebabkan sterilitas sementara. Hal ini berakibat pada gagalnya reproduksi ternak baik melalui inseminasi buatan maupun kawin alam. Pada kasus tertentu dapat menimbulkan kematian 3% dalam 1-4 hari setelah mengalami kelumpuhan, namun ternak dapat sembuh spontan setelah 3 hari, yang dapat mencapai 97% tingkat kesembuhan. Diagnosa. Diagnosa dapat dilihat dari gejala klinis yang muncul seperti demam tinggi 2-5 hari dan sembuh spontan tanpa pengobatan. Leleran hidung, radang sendi dan kekakuan merupakan gejala klinis yang paling sering muncul. Penyebab, bovine ephemeral fever atau demam 3 hari disebabkan oleh virus BEF, yang termasuk dalam single-stranded RNA, genus Ephemerovirus, family Rhabdoviridae. Peran agen penular dalam penularan. Penularan penyakit BEF melalui nyamuk telah dibuktikan memainkan peranan penting dalam penyebaran infeksi BEF. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi populasi nyamuk vektor diantaranya perubahan iklim, lingkungan dan ekologi seperti kelembaban, suhu dan kecepatan angin, genangan air. Perpindahan nyamuk dan peningkatan populasi nyamuk, perpindahan ternak yang terinfeksi dari satu daerah ke daerah lain dapat menyebabkan infeksi BEF di tempat baru. Pencegahan dan pengobatan. 1. Pencegahan penyakit ini dapat dilakukan dengan mengontrol populasi nyamuk penular. Selain itu manajemen yang baik perlu diterapkan di mana sanitasi kandang dan lingkungan harus diperhatikan. 2. Jumlah ternak pada satu kandang tidak terlalu padat dan alur pembuangan air dan kotoran yang baik. Kondisi tersebut dapat meminimalkan media perkembangbiakan nyamuk vektor dan penyebaran infeksi BEF pada ternak. 3. Sistem karantina yang ketat perlu diterapkan agar lalu lintas ternak dapat dikontrol. 4. Pemberian vitamin rutin pada populasi ternak.